Selama ini, kita merasa bahwa segala hal yang terjadi di dalam kehidupan kita ini begitu nyata, dan yakin bahwa kita dan semua orang lainnya memiliki kesadaran penuh atas segala yang terjadi dalam dunia yang kita hidupi. Tetapi siapakah yang bisa membuktikan bahwa dunia di sekitar kita ini sungguh-sungguh ada dan bukannya suatu simulasi belaka, suatu rekayasa, suatu program komputer yang membuat kita seolah-olah merasa bahwa itu ada dunia di luar kita? Apakah kalian pernah bertanya atau berpikir kalau dunia yang kita tinggali ini bukanlah dunia nyata? Mungkin saja saat ini kita hidup dalam suatu dunia simulasi yang dikontrol oleh manusia nyata dengan peradaban yang lebih maju. Lalu, bagaimana jadinya kalau ternyata selama ini kita hanyalah hidup dalam sebuah simulasi komputer seperti layaknya film The Matrix? Kasarnya, kita bukanlah hal yang benar-benar nyata, dan kesadaran kita hanyalah bagian dari program simulasi. Jika pemikiran tentang hidup kita ini adalah simulasi, itu berarti bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dari kita, yang ternyata mengendalikan kita di balik semua ini, layaknya permainan The Sims. Tentunya ini seperti skenario yang terdengar seperti science fiction. Tetapi bagaimana jika saya nyatakan bahwa tema ini adalah suatu pembahasan klasik dari manusia-manusia sebelum kita? Bahkan tema ini adalah pembahasan paling kuno dalam filsafat, yang kita tahu adalah ibu dari segala ilmu. Dan ternyata tema ini telah dibahas dalam ribuan tahun sejarah filsafat, dan selama ribuan tahun itu, tidak ada seorang pun yang bisa menjawab pertanyaan, apakah kita hidup di dalam dunia simulasi secara definitif, bahkan sampai detik ini. Sebelum masuk pada tema pembahasan, mari kita ketengahkan dulu apa itu hipotesis simulasi. Sebab, hipotesis simulasi adalah inti dari tema yang sedang kita andaikan ini. Hipotesis simulasi sederhananya adalah hipotesis bahwa seluruh kenyataan ini, termasuk saya, Anda, dan seluruh objek yang ada di sekitar kita, tidak lebih daripada simulasi komputer yang sangat canggih sehingga kita tidak dapat mendeteksinya. Oleh karena itu kita hidup di dunia maya, dan kita ini bukan sebagai sesuatu yang sungguh-sungguh ada, yang sebagaimana kita kira ada. Keberadaan serta realitas kita hasil program yang dikendalikan oleh entitas di luar diri kita. Ini terdengar rumit dan mengada-ngada, tapi ini sekilas memang seperti premis cerita dari film The Matrix. Kita tahu dalam film itu diceritakan bahwa manusia itu sudah tidak ada lagi dalam pengertian yang kita kira. Tetapi kehidupan manusia di situ sudah dikuasai oleh suatu ras robot, dan manusia-manusia itu ditaruh di dalam tabung-tabung yang bisa merasakan segala macam sensasi dalam pikirannya sendiri. Dan energi yang timbul dari pergerakan mental atau pikiran kita itulah digunakan oleh rezim robot untuk mengoperasikan kerajaan mereka. Sekarang pertanyaan yang mungkin akan diajukan adalah, bagaimana cara kerja realitas simulasi? Tentu harus ada cara kerja untuk simulasi itu bekerja. Ada dua skenario penting yang bisa jadi sistem kerja simulasi di dunia kita. Dalam skenario pertama, asumsi ini mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang ada, termasuk setiap orang, lingkungan, objek, kejadian, dan sensasi, adalah produk sampingan dari kode. Skenario ini memerlukan perangkat keras yang cukup kuat untuk mensimulasikan semua komponen ini, dan fisika yang diketahui pada skala antar galaksi yang sangat detail. Sebab realitas dalam pengertian simulasi dapat dibayangkan sebagai sebuah program dunia terbuka yang rumit, yang dijalankan pada superkomputer atau komputer kuantum di luar kemampuan pemahaman kita. Dalam skenario kedua, asumsi ini mengasumsikan manusia itu sendiri adalah nyata dan organik, namun dunia dan sejumlah orang di sekitar kita hanyalah simulasi. Untuk melakukan hal ini, kita harus mengelabui kesadaran kita dengan berpikir bahwa kita berada dalam kenyataan sebenarnya, di mana semua sensasi terasa seperti hidup dan karakter simulasi yang meniru manusia mampu lulus tes Turing. Selain perangkat keras komputasi yang kuat, skenario ini juga memerlukan kecerdasan buatan yang cukup kompleks agar dapat dianggap nyata oleh pikiran manusia. Teori simulasi pada skenario kedua sebenarnya dekat dengan apa yang ditampilkan oleh film The Matrix. Film ini menggambarkan dunia pasca apokaliptik, di mana ras robot telah menangkap sebagian besar umat manusia dan memenjarakan pikiran mereka dalam realitas buatan yang dikenal sebagai Matrix, untuk memanen panas tubuh manusia dan energi elektrokimia.
Dalam film tersebut, manusia yang menjalani kehidupan sehari-hari tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya hidup dalam simulasi karena kabel yang dicolokkan ke neokorteks memancarkan sinyal ke otak mereka dan membaca reaksi mereka. Beberapa cara untuk mencapai hal tersebut dapat dilakukan melalui teknologi realitas visual atau antarmuka komputer otak yang canggih, di mana VR dapat menampilkan citra realistis bagi pengguna atau di mana antarmuka komputer otak dapat mengirimkan sinyal ke otak untuk merangsang masukan sensorik realistis seperti penglihatan. Untuk mencapai karakter manusia realistis lainnya, kita perlu mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kesadaran manusia dan cara kerjanya sehingga kita dapat menghasilkan AI yang sadar. Walaupun demikian dan membutuhkan cara kerja teknologi masa depan, tetapi seperti yang sudah dikatakan di awal, gagasan bahwa alam semesta dan realitas itu sendiri adalah simulasi bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan, kita bisa melacak ide ini pada 2000 tahunan yang lalu, pada sekitar abad keempat sebelum Masehi dalam pemikiran alegori guanya Plato. Alegori gua bisa dibayangkan dengan cerita tentang sekumpulan tawanan yang selama hidupnya telah dipenjarakan di dasar suatu gua yang amat gelap. Mereka dirantai sedemikian rupa dan mereka tidak dapat melihat sekitar gua atau satu sama lain dari mereka, bahkan diri mereka sendiri. Yang mereka tahu adalah ada dinding di hadapan mereka dan tidak ada yang lain. Di sana hanya ada bayang-bayang dan di belakang mereka ada api dan di antara api dan para tawanan itu ada sebuah jalan. Ketika ada objek berjalan atau terbang di antara api dan para tawanan, ada bayangan yang terlihat pada dinding. Karena tahanan tidak tahu apa-apa dan hanya bisa melihat bayangannya, mereka percaya bahwa bayangan itulah kenyataan. Tetapi suatu saat, entah karena apa, para tahanan itu berhasil membebaskan diri. Mereka berhasil lolos sehingga dia bisa berjalan dan keluar dari gua itu. Dan dari luar gua mereka baru tahu, ternyata dunia tidak seperti dalam bayang-bayang yang sudah sering mereka lihat. Dan dengan seiring waktu, mereka sadar bahwa kenyataan bukan hanya bayang-bayang yang ada pada tembok, tetapi juga keseluruhan objek yang tampak karena adanya matahari atau api yang menyinari. Ada sumber cahaya yang menyinari sehingga segalanya bisa tampak dan terlihat. Dari sini, para tawanan ini mulai menyadari bahwa apa yang tadinya dianggap sebagai kenyataan, yaitu bayang-bayang yang ada pada tembok, ternyata bukan itu kenyataan yang sesungguhnya. Itu adalah semacam simulasi kenyataan, suatu rekayasa kenyataan. Dari alegori guanya Plato, kita tahu bahwa gagasan tentang kenyataan hidup sebagai simulasi ternyata sudah sangat tua. Manusia di zaman Plato sudah menanyakan apakah manusia dan kehidupannya benar-benar ada dan nyata, atau hanya rekaan dari simulasi yang diciptakan oleh entitas lain di luar dirinya. Namun selain itu, alegori guanya Plato ini bisa diartikan sebagai cara memahami bagaimana pentingnya pengetahuan dan bisa juga dianalogikan sebagai kebodohan dan keengganan manusia untuk mencari kebenaran atas realitas hidupnya. Atau bahkan bisa dibaca dengan, jangan-jangan realitas yang tanpa bayangan pun bisa menjadi bayangan dari kehidupan yang lain. Karena selain Plato, pada pertengahan tahun 1600-an ada René Descartes, filsuf besar yang juga meragukan kehidupan, bahkan meragukan dirinya sendiri. Descartes bahkan mengandaikan bahwa segala sesuatu yang kita anggap ada, yang kita bisa lihat, yang bisa kita rasakan, bisa jadi merupakan ilusi yang diciptakan oleh seseorang entitas yang amat jenius. Dalam kesangsiannya, Descartes mempertanyakan apa jaminannya bahwa apa yang kita lihat, apa yang kita ketahui sebagai ada yang berada di dunia di luar kita ini, seperti meja, kursi, dan macam-macam barang yang kita gunakan bukanlah sebuah ilusi, namun suatu fata morgana yang diciptakan oleh seorang entitas yang amat jenius itu. Apa jaminannya? Inilah yang ditanyakan oleh Descartes. Kita tahu dari akal sehat sehari-hari, sepertinya itu tidak masuk akal jika pertanyaan itu yang diajukan. Itu seperti highly improbable, atau kecil kemungkinannya bahwa dunia ini hanyalah ilusi. Karena toh kita bisa berinteraksi dengan dunia ini secara konsisten, dengan menghasilkan efek-efek yang selalu juga konsisten. Ada kausalitas yang tetap. Anggaplah ketika kita memegang api, tangan kita akan terbakar dan kita akan merasakan panas. Dan ini tentu konsisten di mana-mana. Tetapi yang dipersoalkan Descartes, dan jangan lupa, Descartes punya latar belakang sebagai ilmuwan matematikawan. Dan sebagai matematikawan itulah, Descartes tidak puas hanya dengan semacam fakta dari keseharian yang kita alami, atau highly improbable. Descartes butuh sesuatu yang niscaya. Oleh karena itu, Descartes mencari pembuktian. Bagaimana caranya bisa membuktikan bahwa dunia di luar kita ini benar-benar ada, bukan tipuan, bukan sesuatu yang kita kira saja ada. Cara Descartes membuktikannya adalah, pertama-tama, dengan meragukan segala sesuatunya. Descartes tidak bisa menerima begitu saja bahwa ada dunia di luar dirinya, bahwa ada meja, ada kursi, dan YouTube ini, dan seterusnya. Atas meragukan segala sesuatunya ini yang kemudian disebut sebagai kesangsian metodis, suatu sikap menyaksikan segala sesuatu sebagai bagian dari suatu metode untuk mencapai kesimpulan yang tidak tergoyahkan lagi mengenai keberadaan dunia di luar kita. Lewat suatu proses kesangsian inilah,
akhirnya Descartes sampai pada suatu kesimpulan yang tidak tersanggah lagi, yaitu bahwa aku yang menyaksikan segala sesuatu ini ada. Karena tidak mungkin kita bisa menyaksikan segala sesuatu kalau aku yang menyaksikan atau meragukan segala sesuatu tidak ada. Jadi, ada satu fakta dasar yang tidak bisa digoyahkan lagi seandainya seluruh dunia ini ilusi, yaitu aku yang menyaksikan segala sesuatu ini, yang meragukan segala sesuatu ini pasti ada. Dari metode ini juga Descartes erat kaitannya dengan cogito ergo sum, yang berarti aku berpikir maka aku ada. Namun dengan begitu, Descartes hanya membuktikan separuh jalan. Descartes belum membuktikan bahwa dunia di luar kita ini sungguh-sungguh ada. Descartes hanya baru membuktikan bahwa aku ada, dan aku ini sebagai subjek yang tadi melakukan segala sesuatu itu. Bahkan Descartes ini tidak bisa membuktikan bahwa orang lain itu ada. Karena lewat prosedur kesangsian metodisnya tadi, kita hanya tahu yang dilakukan oleh Descartes hanya menyaksikan segala sesuatu. Sampai akhirnya ada satu yang tidak tergoyahkan. Dan yang tidak tergoyahkan hanya aku atau dirinya semata. Aku yang menyaksikan segalanya, bukan aku yang lain atau manusia lain. Jadi apa yang dihasilkan lewat metode Descartes hanyalah keberadaan aku yang tidak tergoyahkan lagi. Tapi apakah ada orang lain? Itu tidak bisa dibuktikan. Dari kesetengah jalanan yang dilakukan Descartes inilah kemudian terdapat apa yang disebut sebagai solipsisme. Solipsisme adalah anggapan bahwa apa yang ada di seluruh dunia ini adalah aku. Bersama dengan pikiran ini, secara tidak langsung yang lain itu ada hanya sebagai pikiranku, termasuk orang lain. Jadi orang lain tidak sungguh-sungguh ada, sebab yang ada hanyalah aku yang memikirkan adanya orang lain. Dalam hal ini, problem tentang keberadaan dunia yang mandiri yang tidak tergantung pada apakah aku menyadarinya atau tidak, itu tidak terpecahkan oleh Descartes. Jadi, keseluruhan adanya kehidupan ini masih menjadi suatu misteri. Sepeninggalan metode dari Descartes ini biasanya dirumuskan dalam cerita tentang sepenggal dahan yang jatuh dari pohon yang berada di tengah hutan, dan di tengah hutan itu tidak ada manusia sama sekali. Pertanyaannya, apakah dahan itu sungguh jatuh jika tidak ada satupun manusia yang mendengarnya, melihatnya, atau mengetahuinya? Cerita ini sama dengan problem Descartes tadi, bahwa keberadaan dunia belum bisa dijamin secara tidak tergoyahkan. Andai pun kita bisa mengajukan suatu bukti bahwa dunia ini sungguh-sungguh ada, hanya karena bisa kita sentuh misalnya, atau bisa kita lihat, bisa kita dengar, dan seterusnya, Descartes bisa mempertanyakan itu kembali dengan mempersoalkan, ya karena itu kamu sentuh, karena kamu pegang, dan karena kamu lihat. Tidak ada bukti terpisah bagi keberadaan objek tersebut tanpa ada aku. Jadi, semua masih berpusat pada aku yang mempersepsikan itu sebagai ada. Dalam bentuk kontemporernya, hipotesis simulasi kembali booming pasca abad ke-21, tepatnya pada tahun 2003 oleh seorang filsuf dari Oxford bernama Nick Bostrom, dengan makalahnya yang berjudul Are You Living in a Computer? Dalam makalahnya ini, Nick menyatakan bahwa ada 3 kemungkinan realitas yang mungkin kita alami. Pertama, realitas ini nyata dan kita benar-benar hidup di dalamnya. Yang kedua, kita sedang mengalami ilusi seperti dalam film The Matrix, di mana kita dihubungkan ke sebuah mesin dan hanya mengalami simulasi yang tampak nyata. Ketiga, kita hidup di dalam simulasi yang dijalankan oleh entitas canggih yang jauh lebih maju daripada kita. Nick berbeda dengan para pendahulunya. Nick berargumen dengan mendasarkan dirinya pada kajian-kajian terkini mengenai AI. Dalam makalahnya itu, Nick mengajak kita membayangkan bahwa katakanlah 20 tahun ke depan, teknologi AI sudah begitu canggihnya, sampai pada suatu titik di mana kita bisa menciptakan dengan kemampuan kita ini suatu AI yang berkesadaran. Bukan hanya AI yang hanya bisa memproses informasi dan menghasilkan luaran yang sifatnya mekanis, tetapi AI itu benar-benar memiliki kesadaran tersendiri secara mandiri. Para AI mampu menyikapi dunia secara otonom seperti halnya kita manusia. Jika peradaban kita sudah memungkinkan itu, Nick dengan logika andaiannya menyatakan bahwa jika kemajuan AI sudah mencapai teknologi itu, ada kemungkinan juga bahwa kita sebagai manusia atau masyarakat kita saat ini adalah sebuah simulasi dan kita mungkin bukan spesies manusia yang asli. Kita hanyalah sebuah kesadaran yang tercipta karena suatu proses mesin learning dan seterusnya yang dilakukan oleh suatu entitas tertentu yang berada di balik realitas kehidupan kita ini. Nick tidak sendirian yang memiliki pikiran tersebut, karena profesor filsafat Universitas New York bernama David Chalmers bahkan memperluas apa yang dinyatakan oleh Nick dan menggambarkan
makhluk yang lebih tinggi yang bertanggung jawab atas potensi simulasi hyperrealistis ini sebagai pemrogram di alam semesta berikutnya. Atau mungkin kita sebagai manusia menganggapnya sebagai dewa, meskipun tidak harus dalam pengertian tradisional. Menariknya bahkan Chalmers melihat entitas yang membuat kita mungkin masih remaja, tapi mungkin saja seseorang yang maha tahu dan maha kuasa tentang dunia kita. Andaikan seperti itu, berarti secara tidak langsung Nick dan Chalmers menyampaikan bahwa kenyataan yang ada di sekitar kita ini memiliki kemungkinan besar adalah simulasi. Sebab, jika AI bisa kita ciptakan sehingga dia memiliki kesadaran seperti halnya manusia, maka apa yang menjamin bahwa kita juga diciptakan oleh suatu entitas yang memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dari kita, yang akhirnya menciptakan yang dulunya seperti robot dan lama-kelamaan bisa beroperasi secara mandiri, berpikir sendiri, punya suara hati, dan jadilah manusia seperti yang kita alami sekarang ini. Sekarang andaikan di sini ada teman-teman yang terbiasa main game seperti misalnya Assassin's Creed atau Skyrim atau games RPG lainnya, kita akan bisa melihat kemasuk akalan dari argumen Nick Bostrom. Sebab kita tahu, dalam game-game jenis RPG biasanya ada keseluruhan dunia dalam semesta RPG yang dibangun dengan begitu detail. Bahkan benda jatuh di dalam games itu pun memiliki fisikanya tersendiri. Dalam hal ini ada yang dikenal sebagai suatu konsep fisik dalam video games, yang berarti ada sifat-sifat fisik dari suatu objek sebagai suatu benda yang memiliki massa. Jika kita menggunakan software pengembangan game seperti Unity misalnya, kita pasti akan mengenal konsep bridge body. Ini adalah suatu sifat dari bentukan visual yang jika kita tempelkan, maka bentukan visual itu akan memiliki sifat-sifat fisik. Bridge body ini akan memiliki tekstur, bridge body juga akan memiliki berat massa seperti apa. Dan jika terkena cahaya, bagian mananya yang akan bersinar dan bagian mananya yang tidak akan bersinar. Hal-hal ini sebenarnya sudah ada dalam suatu konsep dalam dunia games. Jadi dalam dunia games khususnya jenis games RPG, saat games itu dibuat terlebih dahulu membuat keseluruhan hukum fisika, yang ketika para pemain itu melakukan interaksi dengan dunia dalam games tersebut, maka keseluruhan dunia dalam games tersebut ikut beroperasi dengan cara yang konsisten, tanpa semuanya harus diprogram lagi dari nol. Hal ini sama dengan kecerdasan buatan. Orang dulu biasanya membuat kecerdasan buatan dalam games sangat mekanis, dengan sejumlah aturan-aturan dan interaksi yang mengarahkan geraknya AI tersebut. Untuk itu, biasanya kita dengan mudah mengalahkannya. Tetapi seiring perkembangan waktu, teknologi AI dalam games pun berkembang. Para AI ini merespon bahkan belajar dari kita. Jadi, andaikan kita melakukan suatu tindakan yang berulang di dalam games, maka AI di dalam games tersebut bisa belajar dan dapat mengantisipasi dengan strategi lain, dan tiba-tiba kita dikalahkan oleh AI tersebut. Dan sekarang ini jamak di games-game saat ini. Dan ingat, ini baru sampai tahap AI yang memiliki kognitif, belum memiliki kesadarannya secara mandiri. Andaikan AI itu berkembang dengan sedemikian canggihnya, sampai AI ini dapat berpikir dan bayangkan, sampai AI ini membuat gamesnya sendiri, maka tidak ada jaminan bahwa kita sebagai manusia ini juga hasil ciptaan entah oleh entitas atau makhluk atau apapun yang ada di belakang layar kenyataan kita. Dan dalam argumennya Nick, serta simulasi games yang makin nyata seperti saat ini, kita seperti tidak punya alasan mengapa hal semacam simulasi pada kehidupan kita tidak mungkin terjadi. Selain itu, siapa yang bisa menjamin bahwa dunia di luar kita ini bukan simulasi? Karena faktanya sampai saat ini, tidak ada satu orang pun yang bisa memberikan pembuktian yang tidak tergoyahkan untuk membatalkan hipotesis simulasi. Hipotesis simulasi menjadi semakin populer ketika pada tahun 2016, Elon Musk, CEO dari Tesla dan SpaceX, dalam Code Conference dengan yakin mengatakan bahwa kemungkinan manusia hidup dalam kenyataan hanyalah 1 berbanding miliaran. Untuk dukungan hidup pada hipotesis simulasi, Elon menjelaskan teorinya melalui perkembangan video games yang sudah sangat berkembang hingga grafiknya kelak tidak bisa dibedakan dengan kenyataan. Jadi, andaikan hanya sekedar menunjukkan bahwa hipotesis simulasi itu highly probability atau sangat kecil kemungkinannya untuk bisa terjadi, tentu itu bisa dengan sangat mudah dilakukan. Karena kita hidup dengan suatu interaksi yang sifatnya ajek dengan dunia sekitar kita, dan tidak pernah ada misalnya glitch atau dalam dunia games kita tahu ada error atau kesalahan pemrograman tertentu sehingga ada sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya. Hal-hal seperti ini jarang terjadi dalam dunia sehari-hari kita, sebab semuanya bekerja dan berjalan secara normal. Tetapi ada satu pembuktian kuat jika kita benar-benar hidup dalam dunia simulasi. Glitch in the Matrix adalah salah satu teori penguatnya. Glitch dalam realitas kita salah satunya adalah déjà vu. Déjà vu sendiri adalah suatu perasaan aneh yang dirasakan ketika kita ke suatu tempat atau mengalami suatu hal dan kita merasa seolah kita pernah mengalaminya, meski pada dasarnya kita belum pernah ke sana atau mengalaminya. Meski para ilmuwan banyak percaya bahwa fenomena ini tidak lain hanyalah anomali neurologis yang terjadi pada otak.
Namun, banyak juga yang berpendapat kalau hal ini adalah bukti adanya sebuah glitch dalam realita kita. Jadi, simulasi kita mengalami glitch sesaat dan membuat sebuah kejadian yang seharusnya terjadi di titik waktu tertentu jadi muncul di suatu titik lainnya. Selain déjà vu, fenomena munculnya orang penjelajah waktu yang berjalan dengan membawa handphone di masa lalu yang tertangkap kamera juga menunjukkan bahwa glitch itu terjadi. Jadi, andaikan arus utama masih menyatakan bahwa hidup kita adalah simulasi sangat kecil kemungkinannya, tetapi masalahnya tidak ada bukti yang sifatnya ketat atau bukti-bukti yang sepenuhnya logis untuk menyatakan bahwa dunia kita bukanlah dunia simulasi. Sebab hipotesis simulasi yang diajukan oleh Nick tadi bisa kita perkuat dengan menyatakan bahwa hipotesis simulasi pun terstruktur secara kausal melalui suatu hierarki penyebaban. Hierarki penyebaban bisa kita andaikan dengan konsep seperti ini. Kita, sebagai manusia hidup di dunia ini dengan mengandaikan adanya sejumlah hal tertentu yang harus ada. Sebutlah komposisi biologis tertentu, yang memungkinkan adanya spesies manusia. Komposisi biologis ini yang terstruktur dalam bentuk proses evolusi misalnya, ternyata mensyaratkan juga adanya sejumlah sifat-sifat dalam semesta kimia yang tertentu. Artinya, misalkan oksigen dengan jumlah sekian dalam dunia ini memiliki karbon bawaan dan memiliki sifat-sifat tertentu, dan andaikan sifat-sifat kimia itu berubah, maka tidak akan ada manusia sebagai makhluk biologis. Jadi, realitas kimia bisa dikatakan melandasi sekaligus menyebabkan realitas biologis. Tetapi, realitas kimia itu pun ternyata bukan hal yang mendasar, tetapi didasari juga oleh suatu relasi fisika. Andaikan kita mulai turun ke level subatom dan masuk ke level fisika partikel, kita akan bisa melihat kenapa oksigen punya sifat tertentu. Karena atom-atom atau partikel subatomik yang menyusunnya memiliki sifat-sifat tertentu yang menyebabkan oksigen itu memiliki sifat tersebut. Jadi, bisa dikatakan realitas kimia itu dimungkinkan karena disebabkan oleh realitas hukum-hukum dasar dalam realitas fisika. Tetapi kembali lagi, kita juga tahu bahwa realitas fisika atau hukum-hukum fisika hanya bisa bekerja jika ada hukum-hukum matematika tertentu yang juga bekerja. Sebab sebetulnya itu adalah operasi matematis. Dalam hal ini kita jadi mengetahui bahwa realitas fisika pun bukan menjadi hal yang dasar, sebab masih melandaskan dirinya pada hal yang lebih fundamental, yaitu hukum matematika. Tentu, hal ini bisa kita bayangkan dengan andaian. Andaikan hukum penjumlahan hanya berlaku sampai pada bilangan tertentu, sementara jika penjumlahan itu melebihi bilangan tersebut, bisa jadi hukum penjumlahan itu akan berubah menjadi hukum pengurangan atau hukum pembagian. Andaikan ini terjadi, tentu berakibat pada keseluruhan realitas fisika yang akan ikut berantakan. Mengapa bisa demikian? Karena hukum fisika kita mengandaikan suatu struktur matematis yang ajak dan konsisten. Jadi jika ada perubahan dalam struktur matematika, tentu hukum fisika pun akan ikut berubah. Tetapi sekali lagi, struktur matematika pun ternyata bukan hal yang paling dasar atau fundamental karena seluruh hukum matematika ini dibangun dari hukum logika. Sebab, apa yang mendefinisikan fungsi penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian? Karena ada suatu ketentuan logis mengenai implikasi. Jika P, maka Q misalnya. Ini sifat implikasi logis yang benar-benar menjadi hal yang fundamental. Sebab hukum matematika hanya bisa bekerja jika implikasi logis itu bekerja sebagaimana adanya dan terus bekerja dengan konsisten. Andaikan implikasi logis ini tidak bekerja sebagaimana mestinya dan sifatnya berubah-ubah, tentu hukum matematika pun akan ikut berubah. Inilah yang mendasari mengapa logika menjadi hal yang paling fundamental dari semua hukum-hukum tetap tadi. Jadi, andaikan hukum logika tidak konsisten, tentu memiliki efek samping pada berantakannya hukum matematika yang juga akan membuat berantakan hukum fisika. Dan jika hukum fisika berantakan, akan mengakibatkan juga kepada hukum kimia. Dan jika hukum kimia tidak memiliki sandarannya, akan membuat berantakan juga hukum biologi. Dan jika hukum biologi tidak tepat dalam menetapkan hukumnya, akan membuat berantakan manusia beserta dunianya secara keseluruhan. Di sini, kita mulai bisa mengetahui, andaikan ada perubahan mikro saja di tingkatan paling dasar, yakni di tingkatan logika formal, maka secara tingkatan akan menyebabkan perubahan bahkan secara besar-besaran. Kembali kepada apa yang dinyatakan oleh Nick. Ketika kita membuat komputer untuk melakukan simulasi kenyataan dalam bentuk games misalkan, tentu yang pertama-tama kita lakukan adalah menetapkan proses-proses logika dasar. Logika dasar inilah yang nantinya membentuk adanya dunia artifisial atau rekaan, bahkan dunia virtual. Dengan bahasa pemrograman kita dapat membangun suatu dunia rekaan, di mana di dalamnya ada keseluruhan objek dari seluruh dunia atau alam semesta. Mulai dari matahari sampai hukum benda jatuh. Semuanya ini kita program melalui satu cara yang bekerja di ranah logika. Sebab dari logikalah pengilustrasian yang kita alami sebagai dunia fisik ini tidak terpilah dari landasan program yang sifatnya logis dan sifatnya tidak dalam fisik.
Melalui ranah logika, program dan dunia yang dihasilkan oleh program itu tidak dapat dibedakan dan kedua dunia ini bertumbuh secara hierarkis pada akhirnya. Dan jika pada akhirnya keseluruhan dunia ini bertopang pada logika, maka tidak ada yang dapat dibedakan antara dunia yang kita alami sebagai dunia fisik dan biologis ini dengan program logika yang membentuk dan melandasi simulasi kehidupan. Jadi, jika dunia dan programnya sama, maka dengan sendirinya semua kenyataan adalah kode yang diprogram atau binary digit 0101. Dan menariknya, pada tahun 2017, sekelompok peneliti multidisiplin di University of Washington membuktikan bahwa mereka dapat menyamatkan kode komputer berbahaya ke dalam untaian fisik DNA. Tujuan mereka adalah untuk menunjukkan bahwa komputer yang bekerja dalam pengurutan gen rentan terhadap serangan. Tetapi mereka mungkin juga secara tidak sengaja mengungkapkan bahwa apa yang kita anggap selama ini sebagai realitas biologis sebenarnya adalah kode komputer. Andaikan kita semua memang benar-benar hidup dalam simulasi. Pertanyaannya, mengapa semua ini penting? Sebenarnya, tidak akan ada dampak apapun secara langsung pada kehidupan kita sehari-hari jika dunia ini adalah simulasi komputer. Kita akan tetap menjalani kehidupan kita seperti biasanya. Kehidupan akan jalan terus. Tetapi jika kita benar-benar ada di dalam video game yang mengharuskan karakter kita melakukan misi dan pencapaian tertentu agar bisa maju, bukankah akan berguna untuk mengetahui jenis games apa yang kita mainkan untuk meningkatkan peluang kita untuk bertahan hidup dan berkembang? Selain itu, tentu kita bisa menjangkau apa yang selama ini kita cari dari ilmu pengetahuan, yakni kebenaran. Lebih khusus lagi, kebenaran kita sebagai manusia. Untuk itu, jika hipotesis simulasi ini benar, maka dengan secara tidak langsung membuktikan beberapa hipotesa sebelumnya yang telah tercetus dalam ranah fisika teoritis. Salah satunya mengenai teori multiverse. Sebab jika dunia yang kita tinggali adalah simulasi, tentu kita bukanlah satu-satunya simulasi yang diciptakan oleh peradaban di atas kita. Ada banyak alam simulasi lainnya di luar sana. Dan andaikan pertanyaan, kenapa kita belum bertemu dan berinteraksi dengan alien diajukan? Jawaban yang dapat kita ajukan adalah RAM, yang ada untuk menjalani simulasi hanya cukup untuk satu peradaban di bumi saja, sehingga tidak ada alien. Atau alien sudah jauh lebih pintar dari manusia untuk terlepas dari jerat dunia simulasi. Hipotesis simulasi pun membenarkan pemikiran quantum entanglement. Quantum entanglement adalah suatu fenomena di mana partikel dapat saling mengirimkan informasi meskipun terpisah oleh jarak yang sangat jauh. Menurut Niels Bohr, fisikawan terkemuka, alam semesta kita kemungkinan tersusun atas data seperti di komputer dan bukanlah materi yang terpisahkan oleh ruang waktu. Namun, otak kita lah yang mempersepsikan data itu sebagai materi. Bohr memiliki pendapat ini karena menurut Einstein tidak ada materi yang dapat melebihi kecepatan cahaya. Jika menggunakan konsep ruang waktu, fenomena ini mustahil karena dibutuhkan lebih dari kecepatan cahaya untuk mengirimkan informasi secepat itu. Padahal, quantum entanglement benar-benar terjadi. Selain yang serius-serius itu, jika hipotesis simulasi itu benar, interpretasi Copenhagen dalam mekanika kuantum pun dapat dinyatakan benar. Kondisi di mana kucing mati dan hidup secara bersamaan. Hal ini terjadi karena seperti dalam video game, kondisi yang akan dimunculkan di layar hanya kondisi yang ada di sekitar karakter game. Jika karakter tidak ke suatu tempat, misal ke A, maka kondisi A tidak ada di layar. Kita tidak tahu kondisi di sana, sama dengan lingkungan kita. Jika kita tidak melihat kucing dalam box, kita juga tidak akan tahu kondisi kucing. Dan ada kemungkinan juga bahwa apa yang selama ini kita anggap sebagai hantu atau setan adalah glitch in the matrix, seperti layaknya deja vu. Karena ada bug, sesuatu yang seharusnya tidak ada pada tempatnya. Dan bagaimana? Apa sekarang Anda sudah berpikir bahwa hidup Anda hanyalah sebuah permainan? Atau Anda semakin mantap dalam menjalankan kehidupan untuk menyelesaikan misi dan tujuan?